Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wildan K. Kali ini kita akan membahas tentang arkeologi pengetahuan Michel Foucault. Linking on my brain. Okay, yeah, okay, okay, okay. Linking on my brain. I got linking on my brain. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang teori arkeologi pengetahuan Michel Foucault, kita akan membahas dulu bagaimana Michel Foucault ini. Paul Michel Foucault atau yang biasa dikenal dengan Michel Foucault, dia adalah seorang filosof Prancis, sejarawan ide, ahli teori sosial, ahli bahasa, dan kritikus sastra. Teori-teorinya membahas tentang hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dan bagaimana mereka digunakan untuk membentuk kontrol sosial melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, terutama penjara dan rumah sakit. Pemikirannya sangat luar biasa dan banyak menginspirasi para filsuf. Selain menjadi filsuf, dia juga menjadi dosen yang terkenal di negara Eropa, diantaranya mengajar di New York dan lain-lain sebagainya. Sedangkan karya-karyanya sangat banyak sekali, salah satunya adalah The Archaeology of Knowledge yang akan kita bahas pada hari ini. Diskontinuitas sejarah. Menurut Foucault, sejarah adalah diskontinuitas. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup manusia senantiasa terjadi secara diskontinu, fragmentasi, dan acak. Riwayat hidup kita merupakan penggalan dari fragmen ke fragmen. Menurut Foucault, diskontinu merupakan ketidaksinambungan. Misalkan, apa yang kita inginkan dahulu kala berbeda dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Karena menurut Foucault, masing-masing peristiwa itu ada modusnya sendiri. Itulah yang disebut dengan diskontinuitas sejarah. Sehingga kita tidak dapat menggunakan parameter A untuk menilai parameter B. Kita tidak dapat menggunakan barat untuk menilai timur atau sebaliknya. Secara ekstrim, Foucault menolak konsep sejarah yang selalu mengandalkan rangkaian peristiwa yang terjalin secara sinambung, tertata dengan prinsip kausalitas, dan mengandaikan adanya satu titik pusat yang merupakan titik tolak dan titik tuju. Bagi Foucault, kita itu sia-sia melihat universalitas, melihat esensi, atau melihat hakikat. Karena baginya esensi itu tidak ada. Karena menurut dia suatu peristiwa itu adalah fragmen-fragmen atau penggalan-penggalan, dan masing-masing fragmen ada logikanya sendiri atau ada modusnya sendiri. Kemudian logiknya masing-masing fragmen itulah yang disebut epistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu epistem. Secara ringkas, istilah epistem bisa didefinisikan sebagai cara seseorang atau sekelompok orang untuk berpikir, atau biasa kita sebut dengan cara bernalar. Menurut Foucault, dalam satu periode sejarah zaman hanya terdapat satu epistem. Foucault mengklasifikasi peradaban Eropa ke dalam 3 epistem. Yang pertama, abad ke-16. Abad ini biasa disebut dengan abad Renaissance. Epistem zaman ini adalah resemble atau kemiripan. Wajahmu seperti rembulan, gitu, kemiripan. Epistem yang kedua pada abad 17 dan 18. Nah, epistem pada zaman ini disebut klasik. Pada zaman ini terjadi diskontinuitas dalam epistem. Epistemnya disebut representasi, bahwa pikiran adalah wakil dari realitas. Era ini disebut era pencerahan atau era sains. Yang ketiga, abad 19 dan 20, post klasik atau modern. Sudah tidak sibuk lagi representasi, namun sudah signifikasi. Pada zaman ini, makna itu cenderung subjektif.
tergantung siapa yang memaknainya. Misalkan teh di warung kopi berbeda dengan teh di Indomaret, padahal sama-sama teh, namun harganya akan berbeda. Epistem merupakan proses panjang penentuan pengetahuan dan disiplin oleh rezim diskursus atau wacana dan kebenaran. Jadi, lahirnya epistem ini sangat panjang dan ada kekuasaan-kekuasaan yang bermain. Untuk menemukan epistem dari masing-masing periode, Foucault menggunakan dua model pendekatan filsafatnya yang saling melengkapi, yakni arkeologi dan genealogi. Apa itu arkeologi dan genealogi? Melalui pendekatan arkeologi, Foucault hendak menyingkap unsur-unsur terdalam dan tersembunyi dari masing-masing epistem, sekaligus memperlihatkan perbandingan kebenaran yang diwacanakan dalam setiap periode sejarah. Sedangkan melalui pendekatan genealogi, Foucault tidak hanya sebatas menyingkap unsur-unsur terdalam dalam tiap-tiap epistem, tetapi lebih jauh dia mau menemukan variabel tersembunyi, motif, dan sebab terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. Contoh begini, jika menggunakan pendekatan arkeologi, kita melihat aqua ini hanya sebatas aqua yang berbentuk gelas, berisi air, dan dijual di toko-toko. Sedangkan ketika kita menggunakan pendekatan genealogi, ia lebih jauh ingin mengetahui apa motif adanya air ini, untuk apa ini, dan kenapa harus minum ini, siapa yang ngasih ini, apa maksud dia ngasih ini. Itu namanya pendekatan genealogi. Selanjutnya kita akan membahas tentang relasi kekuasaan dan pengetahuan. Menurut Foucault, pengetahuan yang ada di kepala kita ada yang mengatur, yaitu kekuasaan. Jadi kekuasaanlah yang melahirkan pengetahuan. Kekuasaan tidak bekerja represif, tetapi melalui normalisasi dan regulasi. Bagi Foucault, kekuasaan itu bukan sesuatu yang dimiliki. Kekuasaan itu terletak pada relasi dan ia produktif. Dan kekuasaan itulah yang mengizinkan pengetahuan itu eksis. Jadi bukan pengetahuan yang menghasilkan kekuasaan. Setiap kekuasaan menghasilkan kebenaran tertentu yang disebarkan melalui wacana yang dibentuk oleh kekuasaan. Wacana adalah seperangkat pernyataan yang menyediakan memberikan suatu bahasa untuk berkomunikasi menjadi seperangkat pengetahuan yang kita pakai. Publik tidak dikontrol melalui kekuasaan yang sifatnya fisik, tetapi kontrol diatur dan disiplinkan lewat wacana. Contoh mudahnya begini, negara Indonesia berpandangan bahwa ideologi komunisme adalah hal yang buruk. Namun di Cina, dengan wacana kekuasaannya, komunis menjadi sebuah ideologi di sana. Jadi kekuasaanlah yang menghasilkan pengetahuan. Baik, saya kira cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya dan Kusuma Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.